pernah meninggalkan. Kekuatan tanganmu sekarang ku menyembahmu. Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu. Amin, amin, amin. Agar indah bagimu. Oh haleluya, haleluya. Biar indah bagimu Tuhan, hidupku Tuhan, indah bagimu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu, kami menyembah, kami meninggikan, kami memuliakan namamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, diagungkan namamu, Yesus Tuhan, Yesus Raja. Oh haleluya, haleluya. Menyembahmu Tuhan, menyembahmu ya Bapa, ya Bapa, ya Roh Kudus. Oh hallelujah Lord Jesus, we worship you. Menyembahmu, menyembahmu Tuhan. Pujian hormat kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Memujimu Tuhan. Oh God. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Lord. Thank you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Kami mau menyatakan sungguh kami bersyukur karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga mau menyatakan dengan segenap hati kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang layak dipuji, Allah yang layak disembah. Bahkan bukan cuma lewat mulut lidah bibir kami Tuhan. Kami mau menyatakan pujian kami, penyembahan kami lewat tingkah laku perbuatan kami setiap hari. Namun kami akui Tuhan bahwa kami belum sepenuhnya menyatakan Engkau di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau iman kami terus bertumbuh. Kami tidak ingin iman kami mati Tuhan. Dan kami tahu bahwa iman kami hanya bertumbuh ketika kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami punya selalu kerinduan untuk merenungkan firman-Mu, bahkan mempelajari firman-Mu, sehingga iman kami boleh bertambah kuat hari lepas hari. Terima kasih Bapa buat hak istimewa yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan.
Dan waktunya kami akan duduk diam merenungkan firman-Mu, supaya kami boleh mengerti apa kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Berbicaralah dan berajalah Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Selamat hari Minggu, Minggu Prapaskah yang kedua minggu ini. Ya, puji Tuhan. Semuanya dalam keadaan sehat? Puji Tuhan. Udah lama gak ketemu ya? Udah lama. Berapa tahun? Enggak. Ya, lama banget ya. Oke, puji Tuhan ya. Saya percaya Tuhan dalam 2 minggu terakhir tidak kita bertemu, Tuhan memelihara saudara, amin. Ya, saya percaya Tuhan juga selalu memberkati saudara. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah hari ini adalah pertanggungjawaban iman. Ya, pertanggungjawaban iman. Saya tambahkan sedikit dan panggilan untuk kita terus belajar. Ya, untuk terus belajar. Nah, apa hubungannya, apa kaitannya kedua hal ini? Kita akan bahas lewat Kisah Para Rasul pasal yang ke-28. Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat 17 sampai ke-29. Saya akan bacakan dulu satu perikop ini untuk saudara, silakan menyimak lewat Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan dari TB2 ya. Demikian firman Tuhan dalam perikop pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak melakukan apapun yang menentang bangsa kita atau adat istiadat nenek moyang kita, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi orang-orang Yahudi menentang hal itu dan karena itu aku terpaksa naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan atau mengatakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Namun kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang aliran ini kami tahu bahwa di mana-mana ada perlawanan terhadapnya." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari itu datanglah mereka ke dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan bersaksi kepada mereka tentang kerajaan Allah. Berdasarkan Taurat Musa dan nabi-nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Lalu bubarlah pertemuan itu tanpa ada kesesuaian di antara mereka. Namun Paulus masih mengatakan hal yang satu ini, "Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyangmu dengan perantaran Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan sungguh-sungguh mendengar tetapi tidak mengerti. Kamu akan sungguh-sungguh melihat tetapi tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik, dan aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang berasal dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham di antara mereka. Saya sambung ayat 30 sedikit. Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang
Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang berbahagia ialah kita yang selalu membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Nah, saya akan memulai sharing firman Tuhan pagi hari ini dengan satu pertanyaan. Tolong saudara jawab dengan jujur. Siapa di sini yang percaya kepada Yesus? Enggak ada yang percaya, mati. Siapa yang percaya? Amin. Pertanyaan kedua, kenapa saudara percaya kepada Yesus? Loh, kok bungkam? Boleh ada yang jawab? Boleh. Enggak apa-apa, kita santai aja hari ini ya. Kenapa saudara percaya kepada Yesus? Dia adalah Tuhan. Ya, kalau jawabnya begitu, ntar ditanya lagi, dari mana saudara tahu dia adalah Tuhan? Dari firman Tuhan yang mana? Alkitab. Ya, nanti ditanya lagi, Alkitab ini siapa yang nulis? Ya, saudara, kadang kita mungkin ya bisa tidak menyangka loh ditanya seperti itu. Ya, mungkin ada yang menjawab, saya percaya Yesus karena dia satu-satunya yang menyelamatkan saya, memberi saya pengampunan dan membawa saya kepada Allah. Ya, karena Alkitab mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, kita bisa jawab itu ya, tapi orang yang tidak kenal Yesus kira-kira mau terima enggak saudara? Ya. Nanti rujuk lagi ke Alkitab, nanti dia balik lagi, Alkitab kan ditulis oleh manusia. Ya. Apakah Alkitab ini firman Allah atau berisi firman Allah? Kalau berisi firman Allah berarti ada isi yang lain. Ya. Kita tidak pernah firm dengan itu. Atau mungkin ada yang menjawab begini, saya percaya Yesus karena dia mengasihi saya. Dia mengampuni dosa saya, memberi saya hidup kekal yang penuh makna. Ya, saya merasakan damai, merasa sukacita sejak terima Yesus, sejak saya menerima dia. Selain itu, Yesus sudah mati di atas kayu salib, kemudian bangkit kembali dan menyelamatkan kita. Terus ditantang kita, apa iya? Karena di kitab yang lain, bukan di Alkitab, di kitab yang lain dikatakan bahwa Yesus itu tidak mati dibunuh. Yesus itu diangkat ke surga. Nah, terus kita bisa jawab apa saudara? Ya. Nah, kadang kita tidak menyangka, menduga ya hal-hal pertanyaan yang seperti ini saudara ya. Kenapa pada akhirnya kalau kita tidak siap mempertanggungjawabkan iman kita, maka bisa saja iman kita itu digoyah. Ya, iman kita itu digoyah saudara. Ya, kenapa? Karena kita tidak mempersiapkan diri. Ya. Nah, oleh karena itu mungkin saya ingin sharing kepada saudara ya. Setelah saya mempelajari banyak hal yang Tuhan izinkan saya alami, maka saya akan menjawab gini, saya percaya kepada Yesus karena keberadaannya adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Fakta sejarah. Ya. Banyak sejarawan yang bukan orang Kristen, tapi mengakui bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Bahwa dia benar-benar mengajar, bahwa dia benar-benar melakukan mukjizat, bahwa dia benar-benar mati di atas kayu salib, dan bahwa betul ada bukti-bukti tentang kebangkitannya. Ya. Bukti sejarah bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mati di atas kayu salib itu banyak sumbernya, bukan cuma dari Alkitab saudara. Tapi banyak sumber-sumber yang dari luar Alkitab. Yang mungkin menjadi catatan sejarawan non-Kristen. Juga termasuk bukti-bukti arkeologi. Nah, saya ingin sharing kepada saudara bahwa Yesus itu bukan tokoh fiksi. Dia adalah tokoh yang nyata. Boleh next ya. Bukti bahwa Yesus itu bukan tokoh fiksi. Dia adalah benar-benar nyata.
Ya, banyak sejarawan tadi saya katakan di zaman kuno di abad-abad pertama itu yang bukan pengikut Yesus, tapi dia mencatat keberadaan Yesus dan membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar hidup pada zamannya. Ya, salah satunya adalah Flavius Josephus yang hidup di tahun 37 sampai 100 Masehi. Dia menulis begini di dalam bukunya Antiquities of Jews, ya. Dia katakan begini, pada waktu itu ada seorang bijaksana bernama Yesus. Dia melakukan perbuatan-perbuatan luar biasa dan mengajar banyak orang. Dia dihukum mati di kayu salib oleh Pilatus. Ya, jadi faktanya bahwa Yesus adalah benar-benar tokoh yang nyata, yang mengajar, kemudian dia dihukum mati, dihukum matinya disalib, dan dilakukan oleh siapa? Pilatus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Nah, ini fakta saudara bahwa Yesus benar-benar hidup. Flavius Josephus ini bukan orang Kristen, ya, dia sejarawan. Nah, ada lagi next, bisa nggak di sini? Nah, ya, ada lagi Tacitus, ya, Tacitus. Dia hidup di tahun 56 sampai 120 Masehi. Dia adalah sejarawan Romawi. Di dalam bukunya yang dia tulis, buku Annals judulnya 15, mungkin di halaman 44 mungkin ya, atau di bait yang keempat. Saya belum baca bukunya jujur. Tapi tertulis begini, dia menulis tentang pengikut Yesus yang disebut Kristen. Dan mengatakan bahwa Yesus dieksekusi oleh Pontius Pilatus di bawah pemerintahan Kaisar Tiberius. Jadi sudah ada dua sejarawan nih yang mencatat, ya, yang menuliskan bahwa Yesus benar-benar hidup, tokoh yang nyata, ya, dia dieksekusi, disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Nah, ini bukti bahwa eksekusi Yesus itu memang menjadi bagian dari sejarah yang diakui oleh orang-orang Romawi, saudara. Nah, ini penting. Makanya saya percaya kepada Yesus bahwa dia nyata. Lain lagi ada Plinius Muda tahun 61 sampai 113 Masehi, dikatakan begini. Dia adalah gubernur Romawi, dia menulis surat kepada Kaisar Trajan tentang bagaimana orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan dan tetap setia meskipun dianiaya. Jadi sejak Yesus diangkat ke surga, sudah banyak orang-orang yang memang menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Nyata, jadi sudah sejak awal abad-abad awal itu Yesus sudah diakui bahwa dia adalah Tuhan dan sampai hari ini. Ya. Kemudian ada lagi namanya Suetonius di tahun 69 sampai 122 Masehi. Dia sejarawan Romawi, dia menyebutkan bahwa Kaisar Claudius mengusir orang-orang Yahudi dari Roma karena pertikaian mengenai Kristus. Jadi waktu itu sudah terjadi begitu banyak pertikaian yang berkaitan dengan Kristus. Jadi ini menunjukkan bahwa pengaruh Yesus itu begitu besar sehingga mempengaruhi kebijakan-kebijakan kekaisaran Romawi pada zaman itu. Nah, saudara, dari sejarah ini harusnya kita bisa memberi jawab. Bukan cuma sekedar, oh saya percaya Yesus karena dia mati bagi saya, dia mengampuni dosa saya. Ya, itu satu hal yang benar. Tapi kita juga harus bisa memberi jawab dengan fakta-fakta, dengan bukti-bukti. Dan apa yang saya tampilkan ini adalah sebagian kecil dari bukti-bukti sejarawan yang menulis tentang Yesus. Ya. Sehingga Yesus bukan sekali lagi tokoh fiksi, tapi dia adalah tokoh yang realitas hidup pada zamannya. Nah, selain ada tulisan-tulisan dari para sejarawan, kita kalau mempelajari juga ada bukti-bukti arkeologi, saudara. Ya, bukti-bukti arkeologi. Yang pertama yang saya catat di sini ada tulisan Pilatus atau Pilate's inscription. Pada tahun 1961 ini ditemukan sebuah batu, ya, dikenal dengan namanya prasasti, bertuliskan nama Pontius Pilatus di Kaisaria Israel. Jadi itu membuktikan bahwa Pilatus itu benar-benar ada. Pilatus itu betul-betul hidup, ya, bukan cerita karangan, dan ini semuanya adalah nyata. Ya, ini adalah prasasti yang ditemukan.
Belum lagi kalau kita mungkin pernah mendengar ada kitab gulungan Laut Mati, ya, Dead Sea Scroll, yang ditemukan tahun 1947. Ya, ini bukan abad-abad awal 1947, berarti sudah hampir 2000 tahun. Yang membuktikan bahwa perjanjian lama itu bernubuat tentang Mesias, ya, yang sudah ada sebelum Yesus lahir. Jadi nubuat Mesias itu sudah ada dan bahkan sebelum Yesus lahir, dan ini menyatakan bahwa sudah ada kebenaran di situ, ya, dituliskan di dalam Dead Sea Scroll. Kemudian yang belakangan juga ada ditemukan sebuah dekrit Romawi dari abad pertama yang memperingatkan hukuman mati bagi siapapun yang mencuri mayat dari kuburan. Ya, ini tentu berkaitan dengan peristiwa kebangkitan Yesus, di mana orang-orang mendapati bahwa kuburnya kosong dan disiarkan berita bahwa murid-murid itu mencuri kubur Yesus, maka dikeluarkan dekrit ini. Ya, jadi ini adalah fakta, saudara. Ya, fakta, bukti-bukti arkeologi. Mungkin yang baru-baru ini saudara pernah melihat beritanya. Saudara tahu ini apa? Ya, ini Firaun yang ditemukan di Laut Merah, ya, telah ditemukan oleh namanya siapa tuh ya di situ, ya, Ron Wyatt tahun 1988. Ini fakta yang terbaru, ya, fakta yang terbaru. Nah, jadi dari sini kita dari bukti yang sedikit, masih banyak lagi bukti-bukti yang lain Bapak Ibu Saudara, ya, masih banyak yang lain. Nah, dari sebagian bukti-bukti sejarawan, tulisan sejarawan dan temuan-temuan arkeologi ini, harusnya ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar hidup, Yesus adalah Tuhan, dia mati di atas kayu salib, ya, betul-betul dia bangkit karena kuburnya benar-benar kosong, ya, dan ini harusnya menguatkan kita. Belum lagi bukti-bukti dari dokumen sejarah. Alkitab sendiri memiliki lebih dari 5.800 manuskrip Yunani kuno. Ya, jauh lebih banyak dibandingkan dengan tulisan-tulisan soal Plato lah, ya, tulisan Julius Caesar lah yang cuma ratusan. Tapi Alkitab ini banyak manuskrip ditemukan lebih dari 5.800. Ya. Nah, ini adalah fakta. Belum lagi di Alkitab sendiri ada tertulis bahwa kitab-kitab Injil itu ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes yang notabene adalah orang-orang yang ikut bersama dengan Yesus pada waktu itu, sehingga menjadi saksi mata, ya, saksi mata. Dan di dalam Kisah Para Rasul juga Paulus mengatakan bahwa ada 500 orang yang menyaksikan Yesus diangkat ke surga. Ada 500 orang. Jadi ada bukti, ada fakta yang bisa kita sajikan ketika ada pertanyaan, kenapa kamu percaya kepada Yesus? Kenapa Yesus itu kamu percaya sebagai Tuhan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang barusan saya sampaikan itu disebut dengan apologetik. Apologetik, ya, atau pertanggungjawaban iman. Nah, apologetik sendiri adalah skill yang harus dikuasai oleh orang percaya. Yang setuju katakan amin. Enggak setuju kayaknya. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi apologetik adalah skill, ingat, skill, kemampuan yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Ya, apologetik sendiri itu adalah cabang ilmu yang berfokus pada pembelaan atau penjelasan rasional terhadap suatu keyakinan atau suatu agama yang biasanya memang kadang-kadang juga atas suatu pendapat filosofis para filsafat, ya, yang harus melakukan pembelaan terhadap pernyataan-pernyataannya. Ya, itu apologetik. Nah, ini berasal dari bahasa Yunani yaitu apologia yang berarti pembelaan atau jawaban. Jadi apologetik itu satu hal yang sangat erat dengan iman kita sebagai orang Kristen. Karena apologetik adalah cara bagaimana kita mempertanggungjawabkan iman kita. Ya. Upaya untuk memberikan alasan-alasan dan dasar-dasar yang rasional atas iman kita kepada Kristus. Nah, sehingga dengan demikian, kalau nanti saudara perhatikan, besok-besok kalau ditanya, kenapa kamu percaya kepada Yesus?
Ya, bukan cuma Yesus baik, Yesus menyelamatkan saya, tapi bisa kemukakan bukti-bukti sejarah, bukti-bukti arkeologi yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Nah, oleh karena itu ini hal yang penting. Kenapa saya katakan tadi apologetik itu adalah skill yang harus kita miliki, saudara. Ya, tadi di pembukaan Budian sudah menyampaikan satu ayat, ya, ayat yang menyatakan begini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi apa? Pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Jadi ini adalah tuntutan perintah Alkitab supaya kita bisa mempersiapkan diri untuk memberikan pertanggungan jawab. Jadi pertanyaannya, menurut saudara kalau begitu apologetik itu penting nggak kita miliki? Halo? Harus ya, karena ini adalah perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan, kita harus siap sedia. Nah, jadi dari ayat ini ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan ketika kita mempersiapkan diri untuk melakukan apologetik. Yang pertama, bahwa apologetik itu penting untuk kita mempertahankan iman. Apologetik itu penting untuk meyakinkan orang lain, di mana kita harus menggunakan argumen logis dan historis ya untuk menunjukkan bahwa iman Kristen itu masuk akal. Dan yang terpenting adalah menguatkan iman kita sendiri. Nah, saudara, kalau kita berhadapan dengan orang-orang seperti ini tanpa kita punya satu skill berapologetik, kita akan mengalami kesulitan. Ya, kita akan mengalami kesulitan. Nah, oleh karena itu saya ingin mendorong saudara untuk kita belajar, yuk belajar apologetik supaya kita ini bisa mempertanggungjawabkan iman, supaya kita bisa meyakinkan orang lain, supaya kita bisa membela iman kita, supaya kita bisa punya iman yang makin lama makin teguh, saudara. Ya, makin lama makin teguh. Ya, kenapa hari-hari ini juga makin banyak informasi-informasi yang sekali lagi makin menyimpang, ya. Baru kemarin saya menerima sebuah salinan surat, saya belum baca penuh ya, dari Sinode Gereja Bethel Indonesia yang mengupas tentang satu pengajaran dari Korea tuh, Barak apa namanya tuh, ya. Ya, ada yang baru lagi nih. Saya belum baca ya, belum mempelajari. Ya, harus didalami dulu baru ngomong. Tapi kurang lebih ada namanya pernyataan bahwa itu adalah aliran yang sesat. Nah, kenapa dan bagaimana saya belum bisa ngomong ya hari ini. Next time mungkin saya bisa ungkapkan kepada kita ya. Nah, tapi intinya adalah saudara, kita harus banyak belajar. Yang setuju katakan amin. Ya, kita harus banyak belajar supaya kita bisa mempertanggungjawabkan iman kita. Nah, sekarang saya mau nanya begini, kalau ada seorang dokter, ya ini ilustrasi, seorang dokter, habis dia kuliah dia nggak pernah baca, dia nggak pernah ikut seminar, dia nggak pernah ikut namanya training apapun, apalagi perkembangan obat-obatan, kira-kira saudara berani nggak datang ke dia? Sejak kuliah dia nggak pernah belajar, nggak pernah buka buku, nggak pernah ngapa-ngapain. Berani datang nggak untuk diobatin? Ya, khawatir ya. Kenapa? Jangan-jangan nih salah malpraktek nanti. Ya kenapa? Karena ya ilmunya nggak nambah, pengetahuannya nggak nambah, pemahamannya nggak nambah. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus memastikan ilmu kita nambah. Ya. Seiring dengan pertumbuhan iman kita yang makin dewasa. Kan iman kita nggak boleh stagnan, harus bertumbuh, iman kita harus berkembang. Nah, oleh karena itu kita harus belajar dari Rasul Paulus, saudara. Bagaimana supaya kita bisa mempunyai satu skill apologetik yang benar. Hari ini kita akan belajar dari Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus. Dari perikop yang kita baca hari ini. Saudara silakan lihat lagi Alkitabnya. Saya akan menjelaskan bagian per bagian ya dengan singkat.
Jadi di ayat yang ke-17 ya, di ayat ke-17 tadi Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 20, saya baca ulang buat saudara deh. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi dan setelah mereka berkumpul Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak melakukan apapun yang menentang bangsa kita atau adat istiadat nenek moyang kita, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi orang-orang Yahudi menentang hal itu dan karena itu aku terpaksa naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Ya, nah dari perikop ini kita bisa mengerti bahwa yang pertama Rasul Paulus itu menjelaskan ya dari ayat yang kita baca 17 sampai 20 menjelaskan bahwa dirinya itu tidak bersalah. Ya, dia menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Paulus memang ditangkap di Yerusalem, kemudian akhirnya dibawa ke Roma. Dan dia menjelaskan kepada pemimpin Yahudi bahwa dia itu tidak melakukan kesalahan, baik terhadap bangsa Yahudi maupun terhadap hukum Musa atau hukum Taurat. Ya, dia ditangkap, dia ditahan karena harapannya. Harapan, maksudnya bukan harapan dia, karena harapan bangsa Israel yang menantikan janji datangnya Mesias yang sebenarnya sudah digenapi oleh kehadiran Yesus ke dunia ini. Ya, dia berusaha menjelaskan dan dia tidak melanggar apapun sebenarnya. Tapi memang orang Yahudi pada waktu itu tidak terima. Ya, pemerintah Romawi mengampuni tapi orang Yahudi nggak mau terima. Nah, ini adalah satu situasi yang kita bisa pahami dari perikop yang kita baca. Kemudian di ayat yang ke-21 sampai 24 ya, nanti saudara baca lengkapnya biar nggak kelamaan. Paulus ingin memberitakan ajarannya bahwa orang-orang Yahudi di Roma itu mereka mau mendengar langsung tentang sekte yang pada waktu disebut sekte ya, disebut dengan sekte Kristen. Dan Paulus menggunakan bagaimana hukum Musa menjelaskan dan bagaimana kitab-kitab para nabi menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Dia menjelaskannya, saudara perhatikan ya, di ayat 23 menjelaskannya dari pagi sampai sore. Seharian dijelaskan. Ya, dijelaskan dengan menggunakan hukum Musa, menjelaskan dengan hukum dengan kitab-kitab para nabi, meyakinkan orang Yahudi pada waktu itu. Dan kita lihat respon mereka yang mendengar itu nggak bisa satu, tetap terpecah dua. Ada yang percaya, ada juga yang menolak. Ya, ada yang percaya dan menolak. Nah, namun Paulus dia menyikapi atau meresponi mereka yang menolak itu dengan membacakan lagi dari Yesaya 6 ya, ayat 9 sampai 10 sebagai respon terhadap mereka. Bagaimana isinya? Dikatakan begini, kamu akan sungguh-sungguh mendengar tapi tidak mengerti, kamu akan sungguh-sungguh melihat tapi tidak memahami, sebab hati bangsa itu telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan aku menyembuhkan mereka. Ini jawaban Rasul Paulus ya. Dan terakhir Rasul Paulus memberikan kesimpulan buat mereka, kepada mereka bahwa berita tentang Mesias itu, keselamatan itu, kalau mereka nggak mau dengar, nggak mau percaya karena tebal hatinya, maka berita itu akan disampaikan ya, diberikan kepada bangsa-bangsa lain yang non Yahudi. Ya, ini kurang lebih ringkasan dari perikop yang kita baca, saudara. Nah, karena banyak orang yang menolak pada waktu itu, maka Rasul Paulus harus berapologetik. Ya, dia harus mempertanggungjawabkan imannya. Nah, oleh karena itu dari apa yang kita baca ini, mari kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana kita melakukan apologetik. Ya, ada prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari dari Rasul Paulus. Di ayat 17 sampai 20 tadi kita melihat bahwa Rasul Paulus menjawab tuduhan-tuduhan atas dirinya dengan bijaksana. Paulus tidak cuma membela dirinya secara hukum, saudara, tapi dia juga membela diri secara teologis.
Nah, di dalam apologetik kita penting menanggapi tuduhan-tuduhan atas kebenaran yang dipertanyakan kepada kita itu dengan jelas, bukan dengan emosi, juga dengan fakta dan data, saudara. Ya, bukan cuma dengan cerita-cerita katanya, tapi betul-betul kita harus menguasai. Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan bijaksana. Ya, dengan bijaksana. Kemudian untuk bisa menjawab dengan bijaksana, maka kita harus menggunakan kitab suci sebagai dasarnya, yaitu yang Rasul Paulus lakukan, saudara. Jadi Paulus menggunakan hukum Taurat, kitab para nabi untuk menjelaskan Yesus sebagai Mesias. Dia menunjukkan juga pentingnya menggunakan dasar-dasar yang kuat ya di dalam apologetika. Makanya kita harus banyak belajar, ya banyak belajar tentang Alkitab, saudara. Ya, menghadapi respon yang berbeda ini juga penting untuk kita sikapi. Ya, karena ketika kita berapologetika pasti juga ada yang menerima, ada yang enggak terima. Ya, kadang-kadang bukan cuma dengan orang yang berbeda keyakinan, yang sesama keyakinan juga sama aja. Ya, saya sekarang ini lagi memaksa diri untuk belajar lagi, saudara. Ya, dan 2 minggu yang lalu di dalam kelas online itu, terjadi perdebatan seru. Ini sama-sama orang Kristen nih, ya, sama-sama master teologi, ya, berdebat juga ya, tentang ya pernyataan-pernyataan ya yang teologi. Ya. Jadi bukan cuma orang yang non Kristen suka berdebat, orang Kristen juga suka berdebat, ya karena iman mempertahankan imannya masing-masing. Ya. Nah, saya nggak berpanjang itu. Jadi pentingnya, saudara, kita memberikan respon yang baik ya bagi orang-orang yang mungkin berbeda, tidak menerima keyakinan ya. Nah, tidak semua orang kan bisa diyakini ya, tapi tugas kita tetap adalah menyampaikan kebenaran itu dengan setia. Yang terakhir adalah memberitakan Injil kepada semua orang. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus, saudara. Jadi dia punya kesempatan untuk berapologetik adalah dia pakai untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Dan Injil itu bukan cuma kepada satu kelompok tapi juga untuk semua bangsa. Jadi kita juga tahu Paulus itu melayani memberitakan Injil bukan cuma kepada orang Yahudi tapi juga kepada bangsa Yunani dan bangsa-bangsa lain. Jadi kita juga harus bersedia, saudara, menjelaskan iman kita kepada siapapun. Baik sesama yang percaya maupun yang belum percaya. Kita harus bisa menjelaskan iman kita. Nah, oleh karena itu kesimpulannya yang kita bisa petik dari apa yang Rasul Paulus katakan adalah kita harus menggunakan argumen rasional dan berbasis kepada kitab suci. Ya, kita harus menanggapi kritik dan tuduhan-tuduhan dengan bijaksana. Kita harus tetap tekun meskipun kita ditolak di sana sini. Dan kita harus buka jalan bagi penginjilan kepada bangsa-bangsa. Ya, ini kesimpulan yang kita bisa pelajari dari Rasul Paulus. Sehingga apologetika itu bukan cuma sekedar debat kusir, debat dengan emosi, apalagi sampai gontok-gontokan, ya itu tidak perlu kita lakukan. Tapi kita harus lakukan dengan hikmat dan bijaksana. Nah, maka dari itu kita harus semangat untuk belajar. Yang setuju katakan amin. Ya, kita semangat untuk belajar. Ya, belajar tentang apa? Belajar tentang Alkitab, karena Alkitab itu adalah sebagai fondasinya. Saudara ingat 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ya, jadi Alkitab ini ditulis oleh manusia, ya, tapi diilhamkan oleh Allah, sehingga dia punya otoritas, ya, punya otoritas. Makanya kita tidak perlu ragu-ragu. Paulus menjelaskan tentang Mesias itu dari pagi sampai sore berdasarkan dasar kitab suci, bukan karangan-karangan sembarangan, bukan cuma omongan dia sendiri. Nah, oleh karena itu hanya bisa dilakukan kalau dia mendalami kitab suci. Karena apa? Karena kalau kita tidak memahami Alkitab secara mendalam, maka pertanggungjawaban iman kita itu sangat dangkal. Ya, makanya semangat untuk belajar kitab suci. Amin, saudara. Ya, saya tahu kelemahan manusia itu kan suka
susah ya, apalagi udah tua gitu ya. Makanya saya memaksa diri untuk belajar. Ya, terpaksa, ya memang terpaksa sih ya, tiap minggu, Kamis, Jumat, jam 6 sampai jam 10 malam, 4 minggu berturut-turut, ada jeda 2 minggu, bulan April mulai lagi, terus memaksa diri memang ya, tapi ya saya rasa itu penting ya untuk memperdalam pemahaman tentang Alkitab supaya kita bisa berapologetik dengan lebih benar ya. Yang kedua adalah apa? Komitmen belajar ya, komitmen belajar. Ini juga penting, komitmen belajar dengan apa? Saudara udah komitmen kan mau baca kitab suci secara rutin. Amin. Oh cuma satu. Kayaknya yang lain nggak ada komitmennya. Ya ayo dong, kalau kita udah komit baca Alkitab ya dilakukan ya. Dilakukan tiap hari. Kalau nggak mau baca ya denger-denger aja lah ya, denger-denger. Kan ada Alkitab suara tuh ya, Alkitab suara. Nah jadi penting ya, mungkin juga saudara pernah komitmen nih ya, mau ikut pendalaman Alkitab. Ada? Wah nggak ada juga ya, nggak ada juga. Atau komitmen datang ikut ibadah online doa malam hari Jumat. Wah itu harusnya penting juga, karena di hari Jumat itu justru kita banyaknya doanya sedikit, yang banyak itu justru bahas firman yang hari ini dikhotbahkan, hari Jumat dibahas lagi. Itu penting ya, kita bisa mendalami lagi. Ya, jadi ayo kita semangat untuk belajar. Ya. Nah, ketika kita baca firman Tuhan atau ketika kita mengalami sesuatu peristiwa, boleh gak kita bertanya, kejadian ini atau ayat firman Tuhan ini arahnya gimana ya buat saya? Paling enggak supaya membuat saya tuh bisa lebih mengarahkan hati dan pikirannya kepada Kristus. Ya, kan itu juga hal yang penting ya, hal yang penting. Karena gini saudara, kadang-kadang ketika mendengar banyak berita kita itu mulai tergoda ya. Saya sharing lagi. Kemarin saya ikut namanya seminar nasional diadakan oleh bukan gereja Reform ya, tapi Reform apalah gitu ya di Kemayoran sana. Nah, kemudian ada pembicaranya Pendeta Dr. Stephen Tong, ada kemudian Jenderal Luhut, Purnawiran Luhut, kemudian ada Renal Ghazali ya, itu juga bicara. Tapi yang menarik yang terakhir ya, anak Tuhan Tendian apalah gitu namanya. Ini anak Tuhan ini luar biasa saudara. Ya, dia adalah satu anggota komite terhormat di Amerika di University Chicago. Ya, dia luar biasa itu anak ya. Dan dia punya PT namanya Arwana apa gitu yang memproduksi keramik. Ya, dan ini luar biasa nih orang memang ya. Nah, dia ceritalah gimana dia bisa ketemu para penerima hadiah Nobel di Amerika ya, dia cerita gimana dia dapat keanggotaan yang sangat-sangat terhormat itu di sana padahal dia orang Indonesia ya, dan seterusnya dia cerita. Tapi dia cerita biasa kan saya jadi tergelitik. Oh kok dia bisa ya, luar biasa dia ya. Muncul rasa waduh dulu kenapa saya nggak begini ya, kenapa nggak begitu ya. Karena dia cerita tentang bagaimana mengelola keuangan ya, bagaimana mengelola keuangan yang bisa menghasilkan uang lagi dan seterusnya ya. Jadi saya mulai ada penyesalan kenapa dulu saya nggak juga begitu ya belajar seperti dia gini ya. Nah mulai arahnya. Tapi tadi pagi diingetin Tuhan, kenapa mesti mikir gitu, sampai akhirnya jadi ada sedikit penyesalan gitu ya. Ya sudahlah, aku sudah cukupkan kamu ya, kamu sudah ini ya sudah, ya akhirnya ya harus balik lagi. Nah kadang saudara ada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang harus kita justru membuat kita itu makin banyak komunikasi sama Tuhan. Ya ini menurut pandangan saya. Jadi apapun kejadian yang harusnya membawa kita itu makin dekat kepada Tuhan. Ini yang penting ya. Berikut, kita perlu memperluas wawasan saudara. Ya, memperluas wawasan kita. Bukan cuma sekedar soal Alkitab, tapi wawasan kita juga perlu diperluas. Apalagi ketika mau digunakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, contohlah misalnya C.S. Lewis. Dia seorang profesor sastra. Dia menggunakan dongeng dan logika untuk menjelaskan imannya.
ya, untuk memberitakan Injil. Beda lagi yang dilakukan oleh Augustinus dari Hippo, Aurelius Augustinus Hipponensis. Dia memakai filsafat Yunani untuk mempertahankan kebenaran Kristen. Jadi ada banyak cara yang bisa dipakai untuk mempertahankan iman. Paulus memahami budaya orang Yahudi, dia menguasai hukum Taurat. Dia adalah warga negara Romawi, ya. Dan dia pakai itu untuk bisa menjangkau pendengarnya. Makanya kita perlu juga mempunyai pengetahuan-pengetahuan secara umum, pengetahuan tentang sejarah, tentang sains dan sebagainya. Ya, ini untuk apa? Membantu kita membangun jembatan dengan orang yang berbeda keyakinan. Kenapa saya bicara dengan kepala kendaraan kemarin itu? Karena saya pernah mempelajari kristologi. Ya, kenapa saya bisa menjelaskan apa artinya ambil air wudhu? Ya, karena saya pernah belajar tentang itu. Esensinya apa? Kenapa orang pakai celana cingkrang? Ya, karena ada esensinya pada zaman dahulu. Ya, kenapa berhijab? Ya, dan di Arab sana bukan cuma orang Muslim yang berhijab, orang Katolik juga berhijab, orang Kristen juga berhijab. Kenapa? Ada dasarnya. Ya, jadi karena pengetahuan itu kita bisa membangun jembatan, ya, membangun jembatan dengan mereka supaya iman kita ini bisa dipertanggungjawabkan dengan satu dasar logika yang masuk akal, ya. Nah, oleh karena itu saudara, kita juga perlu banyak menambah pengetahuan, ya. Ada banyak buku-buku yang bisa kita baca untuk kita bisa memperluas wawasan kita. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir itu ada iman dan pengetahuan. Iman dan pengetahuan itu harus menjadi dua sisi mata uang, ya, dua sisi mata uang. Kalau iman tanpa pengetahuan, maka itu akan menjadi yang dikatakan fanatisme buta. Ya, iman tanpa pengetahuan adalah fanatisme buta. Kalau pengetahuan tanpa iman itu adalah kesombongan intelektual. Ya, makanya iman harus diimbangi dengan pengetahuan. Amin, saudara. Ya. Jadi pentingnya kita mencintai Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Ya, dengan segenap akal budi. Jadi kalau iman kita sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, maka kita bisa beriman, kita bisa percaya dengan hati kita. Tapi kita juga harus menggali kebenaran dengan akal budi, ya, dengan pikiran kita. Nah, itu yang menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, oleh karena itu kita juga harus belajar dari Tuhan Yesus. Ketika dia mengajar, Yesus sering menggunakan perumpamaan kehidupan sehari-hari, ya, tentang pertanian, ya, tentang nelayan dan seterusnya, ya, memberikan analogi. Nah, itu sebetulnya dipakai untuk menjangkau, ya, menjangkau orang-orang secara logis, ya, masuk akal. Nah, pertanyaan terakhir sebagai pertanyaan penutup. Mampukah saudara berapologetik ketika orang bertanya, apakah kamu percaya Yesus? Kenapa kamu percaya Yesus? Ada pertanyaan lagi yang menggelitik, saya nggak mau jelasin tapi mau jadi PR. Saudara percaya Yesus? Amin. Oh, aminnya nggak kencang. Amin. Amin. Saudara percaya karena percaya kepada Yesus, jadi saudara akan masuk surga. Amin. Loh, kok nggak jawab? Amin ya. Kan gitu. Percaya maka engkau amin. Iblis percaya Yesus kah? Iblis pernah ketemu Yesus kah? Apakah dia diselamatkan? Kenapa? PR, coba renungkan, ya. Maka kita harus serius mempersiapkan diri, saudara. Ya, mempersiapkan diri untuk pertanggungan jawab iman kita. Baik kepada orang-orang yang percaya maupun orang-orang yang belum percaya. Ya, dengan logika, dengan satu fakta
dengan data, bukan cuma fanatisme buta. Kiranya hari ini Roh Kudus, Allah Roh Kudus menggerakkan dan menyadarkan saudara untuk mempersiapkan diri, untuk melatih skill apologetika, supaya kita bisa menyatakan Kristus, memuliakan Kristus, memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana yang boleh kami dengar hari ini. Kami sadar, kami tahu Tuhan bahwa ada banyak tantangan-tantangan yang harus kami hadapi, bukan cuma pertanyaan-pertanyaan, tapi juga cemoohan, bahkan tekanan yang kami terima tentang iman kami kepada Engkau Yesus. Oleh karena itu kami hari ini ditegur, diingatkan bahwa kami harus mempersiapkan diri kami Tuhan, supaya kami mampu untuk mempertanggungjawabkan iman kepada mereka yang selalu mempertanyakan, mungkin orang-orang yang skeptis, orang-orang yang suka mungkin menjatuhkan, supaya kami boleh punya keyakinan yang makin teguh, iman kami makin dikuatkan ketika kami boleh memahami fakta dan sejarah yang ada, sehingga iman kami bukan cuma fanatisme buta. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang selalu menolong, mengajar, menuntut, membimbing, dan menyertai senantiasa. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.